Aisyah. Kamu jangan gegabah kayak gini dong. Coba kamu pikirkan baik-baik. Sekali aja melangkah kamu salah, ini akan memperburuk keadaannya. Gak bisa, Mbak. Aku udah penuh janjiku dan Ibu Rahayu juga harus penuh janjinya. Ya Aisyah, tapi dengerin aku dulu. Aisyah, kamu tenangin diri ya. Kamu jangan kebawa sampai emosi. Tolong dengerin aku. Aisyah. Ya Allah, lindungi Aisyah ya Allah. Ayo Aisyah, buat ibu murka dan menyiksamu lebih sadis lagi. Semakin berat penderitaanmu, semakin berat nanti penyesalan ibu setelah tahu kalau kamu adalah anak kandungnya. Ayo Aisyah. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Tundukkan wajahmu. Ada yang ingin aku bicarakan sesuatu sama Ibu. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun? Masuk ke kamar orang tanpa minta permisi. Maaf Bu, tadi aku mau ketok pintu tapi... Tapi apa? Sekarang cepat, apa yang mau kamu katakan? Kenapa Ibu masih melakukan kejahatan sama keluargaku? Apa maksud kamu? Bukankah Ibu pelan-pelan merencanakan untuk membunuh keluargaku? Oh, kalau memang iya, kenapa? Tapi Bu... Tundukkan wajahmu. Tapi kenapa Ibu menyembunyikan ini semua dari aku, Bu? Bukankah sejak aku menyerahkan diriku ke sini, Ibu akan membebaskan keluargaku? Tapi kenapa? Kenapa aku merasa aneh? Seperti ikut merasakan kesedihannya. Jangan-jangan perempuan ini punya sihir. Ini nggak boleh aku biarkan. Aku nggak boleh terpengaruh sama dia. Tapi apa? Tapi kenapa Ibu terus melakukan itu? Kenapa Ibu masih jahat sama keluargaku? Bukankah kehadiranku ini sudah cukup? Dan kita udah sepakat, Bu. Ketika aku menyerahkan diriku di sini, Ibu akan membebaskan keluargaku. Tapi kenapa Ibu ingkar janji? Hei, kamu berani menuntut macam-macam sama saya? Hah? Di rumah ini, saya yang paling berhak. Dan saya yang berhak bertanya, bukan kamu. Tundukkan wajah kamu. Baiklah, kalau Ibu nggak bisa menepati janji Ibu, aku juga nggak akan menepati janjiku. Aku akan pergi dari rumah ini secepatnya. Kau pikir kamu bisa seenaknya pergi dari rumah ini? Kamu itu sudah jadi milik saya. Yang jelas, sekarang saya ingin kamu keluar dari kamar saya. Arif! Tapi Bu, bawa perempuan ini ke gudang. Aisyah, ngapain kampung ini masuk kamar Ibu? Dia masuk ke kamar saya tanpa permisi. Tidak tahu sopan santun. Bawa dia sekarang ke gudang. Jangan dikasih makan dan minum. Matikan lampunya sampai dia mati kedinginan. Kunci gudangnya. Bu, bebaskan dulu keluargaku, Bu. Ibu udah janji, Bu. Bawa sini. Bebaskan keluargaku. Kuncinya di kamar. Masih. Kuncinya di gudang. Apa yang terjadi? Kenapa aku sama sekali nggak berani menatap mata Aisyah? Lepasin, Mas. Aku mau ngomong sama Ibu Rahayu. Nggak ada kamu ngomong sama Ibu. Ayo ikut. Kamu telah mengusir kakakku sendiri dengan tidak sopan, mempermalukan keluarga kami. Sekarang akan aku buat kamu secara nggak sadar menyiksa anak kandungmu sendiri. Ya Allah, kasihan sekali Aisyah. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aisyah harus menanggung penderitaan ini karena kesalahan Bapak. Kalau aja Bapak nggak membunuh Mas Amir, nggak akan seperti ini kejadiannya. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak tega melihat penderitaan Aisyah. Tapi aku pun nggak mau menyerahkan Bapak sama mereka. Lepasin. Diam kamu perempuan kampung. Lepasin. Om, lepasin tante itu, kesian. Anak kecil, ngapain kamu di sini? Masuk kamar sana. Enggak, Om Alif jahat sama tante itu.
kecil-kecil berani ngelawan Om ya? Hah? Minggir kamu sana. Dia itu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Om jahat. Hah? Dasar keras kepala kamu. Mas, aku harus ngomong sama Ibu Rahayu. Dia harus menepati janjinya. Diam kamu, Aisyah, diam. Mas, aku mohon, Mas. Oh, kamu nggak mau diam kamu, ha? Tunggu kamu di sini. Mas, aku harus ngomong sama Ibu Reh. Enggak! Adip, Adip, kamu kenapa nangis, sayang? Aku diomelin sama Om Alif, Om. Diomelin? Ini pasti kamu nakal ya? Om Alif, Om yang nakal. Dia tarik rambut tante itu dan mukul tante itu dan dia bawa tante itu ke sana. Tante siapa, Adip? Adip gak tahu namanya, Om. Jangan-jangan yang Adip maksud adalah Aisyah. Ya udah, nggak apa-apa. Kamu sekarang balik ke kamar ya. Mau Om anterin nggak? Gak usah, Om. Adip bisa sendiri. Oke, Dip. Kamu sana. Astagfirullahaladzim, kenapa lampu di dalam hati? Aisyah. 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 Aisyah, kamu di dalam kan, Aisyah? Restu, ini aku Restu. Tapi aku nggak bisa menjawab panggilan kamu. Aisyah. Aisyah. Aisyah, maafin aku, Aisyah. Maafin aku sudah meninggalkan kamu. Aku nggak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Aisyah, kenapa kamu nggak jawab? Aisyah, kenapa kamu diam? Aisyah, ngomong, Aisyah. Aisyah, kamu jangan takut, Aisyah. Aku ada di sini, Aisyah. Aisyah, kamu kenapa, Aisyah? Aku tahu mulut kamu pasti diplester. Kaki dan tangan kamu pasti diikat. Aku pasti akan cari jalan untuk membebaskan kamu dari sini. Restu, terima kasih untuk semua perhatian kamu. Aku sanggup bertahan sejauh ini. Itu karena kamu, Restu. Bener dugaan aku. Restu ada di situ. Aku harus bawa ibu ke sini untuk membuka matanya bahwa mereka benar-benar pacaran. Enggak. Aku nggak mungkin menyerahkan Bapak. Kalau sampai Ibu tahu Bapak yang membunuh Mas Amir, aku nggak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi. Sudah cukup, Hilman. Aku nggak mau kehilangan keluargaku lagi. Maafin aku, Aisyah. Seperti dirimu, aku pun nggak mau terjadi apa-apa dengan keluargaku. Semoga ada jalan keluar yang lain. Apa semua orang di rumah ini tidak tahu sopan santun? Masuk ke kamar saya tidak ketuk pintu lebih dulu. Ada hal yang lebih penting ketimbang ketuk pintu yang mau aku sampaikan, Bu. Kamu mau membual lagi? Saya sudah muak.
Kenapa sih? Ibu gak pernah percaya sama aku? Lebih baik kamu cepat keluar. Karena memang saya sudah tidak percaya lagi sama kamu. Tapi aku tuh mau kasih tahu ibu. Karena anak kesayangan ibu, Restu, sekarang sedang meringkuk di depan gudang, menunggu kekasihnya untuk keluar dari gudang itu. Apa ibu gak mau lihat kejadian itu? Ingat Maya, kalau kamu sampai bohong lagi kali ini, kamu tidak akan lagi ibu ampuni. Oh, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang menyenangkan. Aku gak boleh melewatkan satu detik pun. Maya, sekarang jelaskan apa maksud kamu? Tadi tuh Restu ada di sini, Bu. Aku lihat sendiri kok. Restu nunggu di depan gudang. Bohong kamu. Hati-hati Maya. Sebentar lagi, kamu yang saya bekap di ruangan ini. Kemana perginya si Restu? Nggak mungkin dia kabur tanpa terperangkap. Karena basement ini cuma punya satu pintu keluar. Restu, sebaiknya kita harus cepat pergi dari sini. Ya, untung aja ibu nggak lihat kamu. Ayo cepat. Mbak kan udah bilang sama kamu itu harus bisa mengendalikan diri. Aku cuma mau lihat kondisi Aisyah. Aku dengar dari Adib, Mas Arif menarik paksa Aisyah secara kasar. Waktu aku ke bawah, lampu ruangan dimatikan. Tangan dan kaki Aisyah diikat. Mulutnya diplester. Ya terus apa yang bisa kamu lakuin? Nggak bisa juga kan? Kamu itu hampir mencelakai Aisyah lagi. Tapi Mbak... Restu, ini terakhir kalinya Mbak ingetin kamu. Coba pakai akal sehat kamu. Jangan kamu ikuti kata hati kamu. Tapi ya udah, terserah kamu. Kamu lakuin apapun yang menurutmu baik. Kalau kamu memang menginginkan Aisyah cepat mati. Ini yang dimaksud cinta. Dengan membiarkan Aisyah di posisi yang jauh lebih buruk. Maafin aku, Mbak. Aku udah benar-benar nggak bisa mengendalikan diri aku lagi. Terima kasih ya, Mbak. Tapi gimana Mbak bisa tahu aku ada di ruangan bawah itu? Mulai sekarang, coba difikirkan lagi sebelum kamu bertindak. Dan Mbak juga minta, kamu jangan lagi ke ruangan bawah. Karena Maya dan Ibu itu masih mengontrol kalian. Mereka berharap untuk memergoki kalian berdua. Tapi aku nggak tega lihat keadaan Aisyah, Mbak. Coba Mbak bayangkan,
Alangkah mengerikan seorang perempuan berada dalam keadaan ketakutan. Bahkan luka di tangannya juga belum sembuh, Mbak. Coba Mbak tega nggak bayangkan itu? Mana mungkin aku tega, Restu. Apalagi kalau mengingat bahwa Aisyah menanggung semua ini karena perbuatan bapakku. Kalau aja pembunuh Mas Amir bisa ditemukan. Oh ya, Mbak sudah ketemu sama Pak Indra? Kenapa, Mbak? Apa Mbak menyembunyikan sesuatu? Enggak. Aku udah temui Bapak. Tapi Bapak belum mau mengatakan yang sebenarnya. Kalau aja Pak Indra mau mengatakan yang sebenarnya, siapa pembunuh Mas Amir? Maafin aku, Restu. Aku nggak sanggup mengatakan yang sebenarnya. Restu, kasih aku waktu ya. Kasih waktu aku untuk mencari kebenarannya. Dan kasih waktu aku untuk bicara dengan Bapak. Aku mengerti kok, Mbak Sakinah. Ini bukan salah Mbak. Yang terpenting sekarang, kita harus memikirkan keselamatannya Aisyah. Mereka ngomong apa ya? Terus sekarang apa yang mau kamu lakuin? Udah nggak ada cara lain. Aku harus ketemu sama Mas Bisma. Aku harus minta bantuan Mas Bisma untuk bantu aku membebaskan Aisyah. Restu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku benar-benar gak mampu. Dua-duanya sama berat buat aku. Berilah petunjukmu ya Allah.